Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Musida dari kelas PAI 3E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepala sekolah dalam manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan. Yang pertama, definisi peran dan kepala sekolah. Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kepala sekolah juga diartikan sebagai pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di skala bidang kehidupan. Kapasitas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial kepala sekolah berpengaruh besar terhadap efektivitas kepemimpinannya. Yang kedua, pengertian manajemen dan pendidikan. Menurut Terry, menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau mengarahkan suatu kelompok yang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Sedangkan pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk selanjutnya, definisi manajemen pendidikan. Dari pengertian tersebut, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan diartikan juga sebagai proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan kelompok tersebut mencakup perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi. Fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi organisasian dapat dimanfaatkan struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk beberapa langkah yang diperhatikan. Antara lain menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan rencana. Yang ketiga, penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Terry mendefinisikan actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai,
Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output atau standar produk yang diinginkan. Tugas kepala sekolah dalam manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan. Yang pertama, untuk saluran komunikasi, kemudian untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, kemudian kemampuan menghadapi persoalan, berpikir analitik dan konseptual, lalu sebagai mediator dan juru penengah, kemudian sebagai politisi, selanjutnya sebagai diplomat, dan yang terakhir kemampuan memecahkan masalah. Adapun peran kepala sekolah dalam manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan. Yang pertama plan atau perencanaan, yang kedua do pelaksanaan, ketiga checking pengecekan, dan yang terakhir actuating atau penindaklanjutan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.